Pernah kebayang nggak ada sebuah dunia di mana aturan fisika yang kita pegang sehari-hari itu sama sekali nggak berlaku? Nah, selamat datang di perjalanan kita ke alam kuantum. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik putaran partikel, sebuah konsep yang, percaya atau enggak, nentuin bentuk realitas kita. Namanya momentum sudut kuantum. Kita pasti sering lihat gambar atom kan? Ada elektron yang muter-muter ngelilingin inti atom kayak planet. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya bikin bentuk awan elektron itu jadi spesifik dan kadang aneh banget? Jawabannya tuh bukan gravitasi atau semacamnya, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dan ya lebih aneh, yang tersembunyi di jantung mekanika kuantum. Oke, buat ngertiin dunia kuantum, kita harus mulai dari dunia kita sendiri dulu. Jadi, sebelum kita nyemplung ke hal-hal yang bikin pusing, kita ngobrolin sesuatu yang lebih akrab dulu, yaitu soal putaran. Gini deh, bayangin seorang penari seluncur es lagi muter kenceng di atas es. Pas dia ngerentangin tangannya, putarannya jadi melambat kan? Tapi begitu tangannya ditarik lagi ke dekat badannya, wush, dia muter cepet banget. Apa yang terjadi di sini? Dia nggak nambah tenaga loh, dia cuma ngubah cara massa tubuhnya tersebar. Nah, properti yang nilainya tetap sama ini, yang ngejaga putarannya, itulah yang namanya momentum sudut. Kalau di fisika klasik, kita bisa hitung pakai rumus L sama dengan R kali P. Tapi, udah lupain aja rumusnya, intinya bukan di situ. Poin utamanya adalah, di dunia kita, momentum sudut itu sebuah nilai yang pasti. Kita bisa ukur dan dapat angka yang jelas. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, di dunia kuantum, konsep angka yang jelas ini mulai goyah. Nah, sekarang pegangan yang kenceng ya, kita bakal ninggalin dunia fisika yang nyaman dan loncat ke lubang kelinci kuantum. Di sini, semua yang kita anggap pasti, termasuk ide soal putaran itu sendiri, harus kita pikirin ulang dari nol. Coba lihat bedanya. Di dunia kita, properti kayak kecepatan, itu ya fakta. Angkanya ada, tinggal kita ukur aja. Tapi di dunia kuantum, momentum sudut itu bukan angka. Dia itu sebuah operator. Lebih mirip kayak sebuah pertanyaan yang kita ajukan ke partikel. Dan yang lebih aneh lagi, cara kita nanya itu bisa ngubah jawabannya. Perhatiin deh simbol kecil ini. Ada topi di atas tiap hurufnya. Itu bukan hiasan doang loh. Itu sinyal buat kita bahwa kita udah nggak berurusan lagi sama angka yang pasti. L yang ada topinya, atau L topi, artinya kita lagi berhadapan sama operator momentum sudut. Proses untuk bertanya, "Hei partikel, putaranmu gimana?" Disinilah semuanya jadi benar-benar aneh. Kalau setiap properti itu adalah sebuah pertanyaan, apa jadinya kalau kita coba nanya soal putaran partikel di sumbu X dan pada saat yang sama di sumbu Y? Jawabannya bakal ngeguncang pemahaman kita soal realitas itu sendiri. Begini, di dunia kita sehari-hari, pengukuran itu pasif. Kalau saya pakai termometer buat ngukur suhu ruangan, saya kan cuma ngamatin aja. Saya nggak mengubah suhu ruangan itu dengan tindakan saya. Tapi, begitu kita masuk ke dunia partikel subatomik, aturan mainnya berubah total. Mengamati itu udah nggak bisa pasif lagi. Di sini, setiap pengukuran adalah tindakan yang agresif. Saat kita nanya tentang satu hal, kita secara nggak sengaja pasti bakal ganggu dan ngubah hal lainnya. Kita nggak bisa jadi pengamat netral. Tindakan mengamati itu sendiri mengubah apa yang kita amati. Konsep kuncinya di sini adalah komutasi. Gampangnya gini deh, pakai kaos kaki dulu, baru sepatu. Urutannya penting kan? Nggak bisa dibalik. Nah, operasi itu namanya tidak berkomutasi. Tapi kalau pakai topi sama jaket, mau yang mana dulu kan nggak masalah. Operasi itu berkomutasi. Di dunia kuantum, urutan pengukuran itu penting banget. Dan ini dia intinya yang bikin merinding. Komponen-komponen momentum sudut itu tidak saling berkomutasi. Artinya, kalau kamu mengukur putaran elektron di sumbu X, kamu bakal ngerusak informasi tentang putarannya di sumbu Y. Urutan kamu bertanya secara fundamental mengubah jawaban yang kamu dapat. Persamaan ini mungkin kelihatannya ribet, tapi idenya kuat banget. Ini tuh resep matematis yang ngasih tahu kita seberapa besar pengukuran di sumbu X ngeganggu pengukuran di sumbu Y. Intinya, dia bilang kalau ketidakpastian antara keduanya itu nyambung ke putaran di sumbu ketiga, yaitu Z. Ini aturan alam semesta. Kamu nggak akan pernah bisa tahu ketiga komponen putaran secara sempurna di saat yang bersamaan. Jadi, kalau kita nggak bisa tahu semuanya sekaligus, gimana caranya para ilmuwan bikin prediksi? Nah, mereka menciptakan alat matematika yang cerdas banget yang disebut operator tangga. Coba bayangin momentum sudut itu kayak tangga. Kamu nggak bisa berdiri di antara anak tangga, tapi cuma bisa di anak tangga yang spesifik aja. Nah, ini yang namanya terkuantisasi. Kalau di dunia kita,
Benda itu kayak bola di tanjakan, bisa berhenti di titik manapun. Itu dunia analog. Tapi di dunia kuantum, itu kayak bola di tangga. Dia cuma bisa ada di anak tangga 1, atau 2, atau 3. Nggak ada posisi di antaranya. Nilai momentum sudut itu cuma diizinkan dalam paket-paket terpisah. Pada level paling dasar, alam semesta itu digital. Dan beginilah cara tangga ini bekerja. Ada operator penaik yang bisa kita pakai buat dorong partikel naik ke anak tangga energi berikutnya yang diizinkan. Terus, ada juga operator penurun buat nurunin dia. Dengan cara ini, kita bisa memprediksi gimana partikel bakal bergerak antar keadaan tanpa harus melanggar aturan ketidakpastian tadi. Oke, kita udah ngebahas banyak hal abstrak. Operator, ketidakpastian, tangga kuantum. Mungkin kamu bertanya, terus apa gunanya ini semua? Jawabannya, aturan-aturan aneh ini bukan cuma teori di atas kertas. Mereka adalah fondasi dari dunia tempat kita tinggal. Ingat kan bentuk-bentuk orbital elektron di awal tadi? Nah, bentuk-bentuk itu adalah wujud nyata dari aturan momentum sudut ini. Seluruh dunia kimia, gimana atom saling berikatan, ngebentuk molekul, itu bergantung sama aturan ini. Magnet di kulkas kamu, kekuatannya itu datang dari spin elektron, yang pada dasarnya adalah momentum sudut kuantum. Aturan-aturan abstrak ini adalah arsitek dari dunia kita yang nyata. Jadi, pada akhirnya, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Kalau momentum sudut itu terkuantisasi dan nggak pasti sampai kita ukur, apa artinya ini bagi alam semesta? Apakah realitas itu sendiri nungguin kita buat ngelihatnya supaya dia jadi nyata? Ini adalah misteri yang terus mendorong batas pengetahuan kita. Terima kasih sudah menjelajahi dunia kuantum yang luar biasa ini bersama saya.